Langsung aja kita ke nomor 1. Blank. Students studying in a foreign country are provided with information about literacy practices and academic culture of that country. They will feel stranded in that academic environment. A, as, B, in order that, C, unless, D, as soon as, E, where. Jawabannya adalah C. Kenapa C? Jadi kita mau samain ini dulu. Students, ini kan sama kayak they. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya inverted sentence atau kalimat yang dibalik. Jadi gini, kataku kita ringkas aja sih. Jadi kayak they, students, will feel stranded in that academic, students studying in a foreign country will feel stranded in that academic environment, unless they are provided with information about literacy practices and academic culture of that country. Kalau udah dibalik gini kayak menurut aku tuh gampang dibaca aja gitu loh. Jadi artinya kan intinya mereka murid-murid yang belajar di luar negeri akan merasa stranded tuh kayak terasing atau terdampar ya istilah literalnya dalam lingkungan pendidikan titik-titik-titik mereka diberi informasi tentang praktek literasi dan budaya pendidikan oleh di negara itu. Jadi kenapa unless? Kalau kita oke. Aduh. Kalau unless itu kan artinya kecuali ya. Nah, kita logikain aja. Si students atau murid ini dia bakal ngerasa tertinggal atau terasing di lingkungan tersebut kecuali mereka diberi informasi tentang praktek literasi dan pendidikan dan budaya pendidikan di negeri tersebut. That's why jawabannya adalah C, unless. Kalau as itu artinya sama dengan while atau sedang. Jadi misalnya while the children play, mothers cook. Sementara anak-anak bermain, ibu-ibu memasak, kayak gitu. In order that, ini lebih ke kayak syarat gitu. Jadi misalnya, in order that the president got overthrown, the public must announce its dissatisfaction. In order itu kayak agar. In order that, agar presiden turun, publik atau masyarakat harus mengumumkan ketidakpuasan mereka. As soon as artinya ya kalian tahu lah, as soon as possible, secepat mungkin, atau ya as soon as possible secepat mungkin, sama kayak as soon as. Kalau where ini udah pasti kalian tahu ini artinya di mana.
Berarti jawaban yang benar adalah unless. Oke. Moving on ke nomor 2. Performed in Senayan Indoor Stadium during the school holidays, blank. A. Many children were attracted by the puppet show from Spain. B. Spain presented its puppet show to attract many children. C. It was brought from Spain a puppet show to attract many children. D. The puppet show from Spain attracted many children. E. The puppeteers attracted many children to the show. Jawabannya adalah D. Jadi kenapa D? Nah, kita harus tahu nih kan performed in Senayan Indoor Stadium during the school holiday. Apa sih yang jadi what is it that it is being performed in Senayan Indoor Stadium? Jawabannya adalah the puppet show from Spain. Oke. Jadi kalau udah kayak gini, kita kan udah ketemu nih subjeknya atau apa yang di-perform di Senayan Indoor Stadium. Yaudah kita cari kalimat aktif yang subjeknya adalah the puppet show from Spain. Jadi kita tinggal cross out aja yang nggak ada ininya. Ini kan Spain. Ini subjeknya it. Tapi dia kurang jelas dia mengarah kemana. Kayak gak direct gitu. Ini subjeknya the puppeteers. Jadi sisanya adalah D. The puppet show from Spain attracted many children. Okay. Moving on ke teks kedua. Oh, bukan kedua sih. Moving on ke teks ya. Jadi ini aku baca aja. Kayak aku baca aja teksnya. Terus nanti per kalimat kita terjemahin kayak yang di bawahnya. Okay, plastic bags are often thought of as free, no-brainer solutions to carry your groceries or to use as trash can liners. However, research has shown that as a consequence of carefree usage of plastic bags, millions of tons of plastic particles ... in our seas each year. Reversing this trend and finding ways to maintain both the health of our oceans and the human benefits associated with it are complicated tasks. Most people appreciate and value the importance of the ocean and see marine litter as a global problem. Oh, sorry, aku tadi lupa kayak nerjemahin satu-satu, jadi langsung aja aku terjemahin. Kantong plastik sering dianggap sebagai solusi gratis dan mudah untuk membawa belanjaan Anda atau digunakan sebagai pelapis tempat sampah. Namun, penelitian telah menunjukkan bahwa sebagai konsekuensi dari penggunaan kantong plastik yang tidak hati-hati, jutaan ton partikel plastik di laut kita setiap tahun. Membalikan tren ini dan menemukan cara untuk menjaga kesehatan laut kita dan manfaat untuk manusia yang terkait dengannya adalah tugas yang rumit. Kebanyakan orang menghargai pentingnya laut dan melihat sampah laut sebagai masalah global. Oke, lanjut ke bahasa Inggrisnya. ... The challenge is connecting the dots. Tantangannya adalah menghubungkan titik-titik. So many of human behaviors and decisions contribute to this problem, but rarely are there attempts to link their impact to the environment. Begitu banyak perilaku dan keputusan manusia berkontribusi pada masalah ini, tetapi jarang sekali ada upaya untuk menghubungkan dampaknya dengan lingkungan. Behavioral science has been recognized as ... to understand drivers of human behavior which support ongoing initiatives to clean up our environments. Ilmu perilaku telah diakui sebagai titik-titik untuk memahami pendorong perilaku manusia
yang mendukung inisiatif berkelanjutan untuk membersihkan lingkungan kita. For instance, behavioral scientists have suggested that the public could become more ... if powerful images were carried on everyday products, similar to that already being used on cigarette packaging. Misalnya, para ilmuwan perilaku telah menyarankan bahwa publik bisa menjadi lebih ... jika gambar yang kuat atau image yang kuat dilakukan pada produk sehari-hari, mirip dengan yang sudah digunakan pada kemasan rokok. Okay, number 31. However, research has shown that as a consequence of carefree usage of plastic bags, millions of tons of plastic particles ... in our seas each year. Jadi, kita untuk nanti nomor 31 tuh fokusnya ke ini aja, millions of tons of plastic particles in our seas each year. Nah, ini kan udah aku pisah-pisahin ya, millions of tons of plastic particles. Ini adalah sebuah subject. Oh, subject. Okay, done. Terus in our seas each year, ini adalah adverbial phrase atau kalimat penerang. Wow, that is so gross. Nah, untuk sebuah kalimat yang paling sederhana, kita kan butuh yang namanya subjek sama predikat gitu loh. Kalimat subjek plus predikat. Ya sama kalau di bahasa Inggris, kalimat yang paling sederhana itu terdiri dari subject and verb. Jadi yang kita butuh di sini kan adalah itu verbnya kan. Kita cari aja di pilihan kita yang A sampai I ada yang bentuknya verb atau enggak. Kalau kita lihat di A, accumulate, itu kan itu udah bentuknya tuh udah verb. Kalau accumulator itu kalau udah verb sama are itu artinya bisa orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Kalau accumulation itu adalah kata benda, artinya pengumpulan. Accumulating ini adalah bentuk gerund. Gerund itu adalah verb plus ing. Kalau kita mau pakai gerund, kita harus juga sertain yang namanya to be. Seperti is, am, are. Oke. Terus accumulative ini adalah kata sifat. Pokoknya intinya kita kan nyarinya verb. Ya udah kita nyari yang bentuknya verb yaitu accumulate. Now moving on to number 32. Jadi aku bacain aja dulu. The challenge is connecting the dots. So many of human behaviors and decisions contribute to this problem, but rarely are there attempts to link their impact to the environments. Challenge atau tantangannya adalah menghubungi titik-titik tersebut. Banyak sekali perilaku dan keputusan manusia yang berkontribusi terhadap masalah ini. Tapi sedikit sekali atau jarang sekali attempts itu kayak percobaan untuk menghubungkan impact mereka ke lingkungan. Sebenarnya kalau untuk nomor 32,
kita harus lihat ke kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya itu, most people appreciate and value the importance of the ocean and see marine litter as a global problem. Kebanyakan orang-orang menghargai dan menghargai kepentingan dari laut dan menganggap bahwa sampah laut itu adalah masalah yang global, masalah dunia gitu intinya. Therefore, karena sorry, oh my god. Therefore, the challenge is connecting the dots. Kenapa aku memilih therefore? Coba kita lihat pilihan yang lain dulu. In contrast. In contrast itu kan artinya sebaliknya ya. Dan dari kalimat sebelumnya itu gak ada kayak perbandingan atau gimana. Justru ini kayak malah mendukung atau memberi konklusi gitu terhadap apa yang kita bicarakan. Also ini artinya juga. In other words itu digunakan kalau pernyataan sebelumnya sama tapi pembawaannya yang beda. Kalau after that, kalian pasti udah tahu artinya setelah itu. Jadi, kan reverse, most people appreciate and value the importance of the ocean and see marine litter as a global problem. Kebanyakan orang-orang menghargai kepentingan dari laut dan melihat dan menganggap sampah laut itu adalah sebagai masalah global. Oleh karena itu, therefore, the challenge is connecting the dots. Karena orang-orang udah udah menghargai laut atau menghargai yang di dalamnya, maka dari itu untuk saat ini challenge-nya adalah menghubungi titik-titik yang ada gitu, menghubungi variabel-variabel yang ada gitu. All clear? Moving on to number 34. For instance, behavioral scientists have suggested that the public could become more, 33. Behavioral science has been recognized as ... to understand drivers of human behavior which support ongoing initiatives to clean up our environments. Jadi kayak logikain aja gitu loh, atau kalian terjemahin aja ke bahasa Indonesia. Ya, behavioral science ini pasti dikenal atau dilihat sebagai cara gitu, as a way. Dilihat sebagai cara untuk mengetahui apa yang mengendalikan atau menyetir perilaku manusia yang mensupport inisiatif-inisiatif untuk membersihkan lingkungan gitu. Nah, sinonimnya way, menurut sinonimnya way atau cara atau jalan itu kan banyak ya. Tapi kalau kita lihat satu-satu, the one with the closest meaning is D. A gap itu artinya jarak atau celah. A cure ini lebih ke obat. Dan ini kan kalau kita pakai dalam konteks seperti ini, dia lebih ke bahasa yang harfiah. Jadi menurut aku
itu kurang cocok aja sih buat dipakai ke teks teks yang kayak gini, teks informasi yang kayak gini. An advantage ini adalah keuntungan. Menurut aku, as an advantage. Kalau an alternative ini adalah jalan yang bisa diambil. Bener kan? Alternatif adalah jalan yang bisa diambil. In impediment itu artinya adalah halangan. Jadi in conclusion, menurut aku, behavioral science has been recognized as an alternative to understand drivers of human behavior, which support ongoing initiatives to clean up our environments. Kenapa bukan an advantage? Karena apa ya? Menurut aku bukan aja sih. Sorry. Oke, kita lanjut ke nomor 34. For instance, behavioral scientists have suggested that the public could become more ... if powerful images were carried on everyday products, similar to that already being used on cigarette packaging. Contohnya, ilmuwan perilaku atau yang mempelajari behavioral science telah menasihati atau menyarankan kepada masyarakat dapat menjadi titik-titik jika image yang kuat atau yang powerful diimplementasikan pada produk-produk sehari-hari. Similar, mirip dengan yang sudah diterapkan pada bungkus rokok. Nah, kita bahas aja dulu. Sorry. Yaudah, kita bahas aja dulu pilihan yang lain. Elated ini artinya gembira. Excited artinya senang. Ya sama aja nggak sih gembira sama senang? Anyway, optimistic itu optimis, obviously. Terus interested ini artinya tertarik. Sementara A, aware atau jawaban kita ini artinya sadar. Yang menurutku tuh masuk akal gitu. Kayak para ilmuwan pengen ada branding atau ada image yang kuat yang berada pada produk sehari-hari agar masyarakat itu semakin aware atau semakin sadar terhadap environment, terhadap surroundings dari mereka. So, the answer is A, aware.